Bu Intan akan membahas latihan soal tema 1. Kita mulai ya. Bacalah teks bacaan A berikut ini. Beberapa jenis hewan ada yang termasuk kelompok hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Contoh hewan karnivora adalah hewan pemakan daging, yaitu singa, harimau, serigala. Hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, yaitu kambing, sapi, kuda. Hewan omnivora adalah hewan pemakan tumbuhan dan hewan atau biasa disebut hewan pemakan segalanya, yaitu anjing hutan dan panda. Gagasan pokok paragraf di atas adalah A. Jenis-jenis hewan, B. Kelompok makanan pada hewan, C. Jenis makanan pada hewan ada 3, D. Contoh hewan pemakan karnivora. Jawabannya adalah B. Kelompok makanan pada hewan. Soal nomor 2. Ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok pikiran adalah pengertian dari A. Gagasan pokok, B. Gagasan pendukung, C. Kalimat penjelas, D. Ide pendukung. Jawabannya adalah A, yaitu gagasan pokok. Ingat ya anak-anak, gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam bacaan. Soal nomor 3. Bacalah teks bacaan berikut ini dengan seksama. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, contohnya batik Bali. Gagasan pendukung dari teks bacaan di atas kecuali A. Persebaran kain batik, B. Tempat asal kain batik, C. Cara membuat kain batik, D. Batik merupakan kain asli Indonesia. Jawabannya adalah D, karena pertanyaannya gagasan pendukung dari teks bacaan di atas kecuali, berarti yang selain gagasan pendukung itu adalah gagasan pokok. Gagasan pokok soal nomor 3 adalah batik merupakan kain asli Indonesia. Jadi jawabannya D ya anak-anak. Soal nomor 4. Bacalah teks berikut ini. Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tari ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Tarian ini dibawakan oleh para penari wanita dengan berbusana adat dan menari dengan gerakannya yang khas serta memainkan kipas sebagai atribut menarinya. Gagasan pokok paragraf di atas adalah A. Para penari lelaki dengan berbusana adat dan menari dengan gerakannya yang khas, B. Para penari wanita dengan berbusana adat dan menari dengan gerakannya yang khas, C. Tarian yang sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa, D. Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Nah, jawabannya adalah yang D, karena gagasan pokoknya terletak di awal, yaitu menceritakan tentang Tari Kipas Pakarena yang merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Soal nomor 5. Kalimat penjelas dalam sebuah paragraf. Untuk menjelaskan kalimat utama disebut juga A. Gagasan pokok, B. Gagasan pendukung, C. Ide pokok, D. Kalimat utama. Jawabannya yaitu B. Ya, yang menjelaskan kalimat utama itu adalah gagasan pendukung. Soal nomor 6. Unsur yang terdapat pada suatu paragraf kecuali A. Kalimat utama, B. Kalimat pendukung, C. Topik, D.
D. Daftar isi. Jawabannya apa anak-anak? Yap, benar sekali. Jawabannya adalah daftar isi. Karena daftar isi itu tidak terdapat dalam suatu paragraf ya. Soal nomor 7. Bacalah teks berikut ini. Jenis bawang ada bermacam-macam. Ada bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Saat ini juga telah banyak petani menanam di pekarangan rumah yang sederhana dengan menggunakan polybag. Keuntungan menggunakan polybag adalah perawatan mudah, pengawasan dan pengontrolan pada tanaman jelas dan mudah diserang hama. Gagasan pokok paragraf di atas terletak pada kalimat ke A1, B2, C3, D4. Jawabannya apa anak-anak? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah pada kalimat pertama, yaitu jenis bawang ada bermacam-macam. Soal nomor 8. Perhatikan teks bacaan berikut ini. Saat ini semakin sulit mendapatkan pekerjaan. Untuk mendapatkan suatu pekerjaan, setiap orang harus berkompetisi dengan menempuh berbagai tahap, misalnya tahap psikotes dan wawancara. Namun, sebenarnya setiap orang bisa mencari alternatif usaha karena mendapatkan pekerjaan itu sulit. Jenis paragraf teks bacaan di atas adalah A. Paragraf deduktif, B. Paragraf induktif, C. Paragraf konduktif, D. Paragraf campuran. Sekarang kita bahas dulu jenis paragraf ada 3, yaitu deduktif, induktif, dan campuran. Kalau paragraf deduktif itu kalimat utamanya terletak di awal. Kalau paragraf deduktif kalimat utamanya terletak di akhir. Kalau paragraf campuran kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir. Pada soal nomor 8, kalimat utamanya yaitu sulitnya mendapatkan pekerjaan. Nah, kalimat tersebut terletak pada kalimat awal dan kalimat akhir, sehingga paragrafnya termasuk paragraf berjenis campuran, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Sekian ya anak-anak, terima kasih.